Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Raihan Hinggar dari kelas 11-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC. Langsung saja. Ya, jadi VOC itu pada tahun 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh karena itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan yang ada rempah-rempahnya. Jadi tujuan utama didirikan VOC itu menghindari persaingan antara pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi VOC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC itu dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan di Indonesia. VOC memiliki hak istimewa atau yang bisa disebut juga hak otoroi. Yang contohnya hak mencetak uang sendiri, sama hak memelihara angkatan perang, terus tuh sama hak memerintah negara yang didudukinya, hak melakukan perjanjian dengan raja juga bisa, hak monopoli perdagangan rempah. Jadi pada tahun 1795 Prancis menyerbu Belanda. Jadi muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin sama si Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem kemudian menyampaikan surat yang berisi tentang pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris. Bukan Prancis, Inggris pun ke Indonesia. Terus mengambil daerah Padang Ambon sama Aceh dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis pemimpin Batav menunjuk si Daendels kalau nggak salah tuh tahun 1808 sampai 1811. Jadi tugas Daendels tuh ada mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Ya, kebijakan pertahanan, contohnya memperbanyak jumlah pasukan. Terus tuh membuat angkatan legion. Terus membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahannya itu mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23. Terus kebijakan peradilannya ada 3 peradilan, orang Eropa, Timur Asing, sama pribumi itu sendiri. Terus buat peraturan pemberantasan korupsinya itu kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, sama rakyat itu wajib menyerahkan hasil pertaniannya. Terus juga menjual tanah kepada swasta. Terus itu adanya juga kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Terus itu akhirnya dipecat. Nah, maka dari itu dipecat dan setelah dipilih pada tahun 1806. Si Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Jadi pada tahun 18 September 1811,
Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang, atau yang isinya itu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda, dipekerjakan di pemerintahan Inggris sama sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September tahun 1811, Raffles ditunjuk jadi prinsip. Jadi prinsipnya itu segala kerja Rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintahan, kebijakan politik dan pemerintahan, membagi Pulau Jawa jadi 18 keadilan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, sama kebijakan sosial ekonominya yaitu menghapus penyerahan wajib, sama menghapus kerja Rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Ya udah, terus untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan si petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Terus harga sewa sesuai kondisi tanahnya. Terus yang ketiga, menggunakan uang tunai, harus cash. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Jadi kendalanya itu ada kurangnya pengawasan. Terus bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1819, Raffles diganti John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Terus selanjutnya kekuasaan Belanda di Indonesia itu pada tahun 1829 si Van den Bosch mengajukan usulan yang isinya itu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia di kaum pribumi, dijadikan kerja Rodi atau bisa disebut juga sama tanam paksa. Ketentuannya itu si petani harus menyediakan 1/5 tanahnya. Terus tanah yang digunakan bebas sama pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintahan. Terus pekerjaannya juga harus diawasi penguasa pribumi. Si penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus juga. Penguasaan pun memaksa pribumi untuk menanam, adanya bonus memicu, sama penyelewengan terhadap luas tanah. Nah, luas tanahnya itu 1/5 lebih digunakan. Jadi, sistem tanam paksa itu kayak menimbulkan pro dan kontra pada tahun 1860. Jadi 1860 itu kayak terbit 2 buku, Sticker Contraction sama Max Havelaar oleh Douwe Dekker. Sejak itu sistem tanam paksa mulai dihapus, jadinya diganti sistem ekonomi liberal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka itu kayak kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan itu tuh kayak pintu terbuka. Ya, kebijakan pintu terbuka itu kayak sistem tanam paksa dihapuskan. Terus ekonomi diserahkan kepada swasta. Terus juga ditandai dikeluarnya Undang-Undang Agraria. Terus jadi pelaksanaan pintu terbuka itu perkebunan tebu, perkebunan tembakau, sama udah kayak. Terus dampaknya juga memberi keuntungan kepada swasta. Jadi hasil-hasilnya juga mengalir ke Belanda gitu teh. Dan kayak
Yang terakhir nih, politik etis. Kalau nggak salah politik etis itu program politik etis yang isinya itu edukasi sebagai pendidik, imigrasi sebagai saluran irigasi, terus yang ketiga itu imigrasi sebagai peralatan penduduk. Terus penyimpangan politik etisnya tuh ada edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, terus yang imigrasinya untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Nah, dari dampak yang keempat itu, dampaknya itu ada pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, terus udah, ya udah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.